Jadi kakak-kakak dan abang-abang, ibu mau tahu siapa ketua kelasnya? Oke, sekarang abang bantu ajakin teman-temannya untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Silakan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek ya. Abang-abang dan kakak-kakak udah pernah baca belum cerita? Tapi ceritanya nggak panjang. Dia biasanya terdiri dari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Ini kita akan membahas mengenai cerita pendek. Sekarang ibu akan menjelaskan dulu nih, apa itu cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu jenis karya yang berbentuk prosa fiksi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, satu kata, abang-abang dan kakak-kakak tahu nggak makna dari satu kata? Contohnya, saya pergi ke sekolah terdiri dari berapa kata? 4. Nah, jadi kata itu maksudnya kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki makna. Nggak apa-apa, yang penting berani jawab ya. Jangan nanti takut salah, akhirnya diam aja, kelasnya kaku. Jadi kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna itu namanya kata. Beberapa huruf ya yang memiliki makna namanya kata. Contohnya tadi, saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Nah, saya artinya apa? Kita kan? Aku. Nah, kemudian pergi. Abang-abang dan kakak-kakak tahu kan makna dari pergi? Kumpulan daripada huruf. Jadinya satu kata. P, E, R, G, I. Pergi. Pergi artinya benar? Saya pergi ke sekolah. Kakak-kakak dan abang-abang dari rumah ke sekolah itu namanya pergi. Melangkahkan kakinya dan memiliki suatu tujuan. Nah, jadi biasanya kakak-kakak, abang-abang cerita pendek itu nggak lebih dari 10.000 kata. Banyak banget ya. Kita mau nggak ngitung berapa kata ya ceritanya? 100 kah? 200 kah? 300 kah? Namun cerita pendek biasanya nggak lebih dari 10.000 kata. Ya, kalau misalnya lebih dari 10.000 kata gimana Bu? Itu termasuk cerita panjang. Contohnya apa? Novel. Pernah lihat novel? Novel apa nih yang kakak-kakak dan abang-abang pernah lihat? Kayak Laskar Pelangi, ya kan? Kemudian apa lagi? Contoh-contoh novel. Banyak ya, kakak-kakak dan abang-abang mungkin bisa baca di perpustakaan. Sampai sini paham ya makna dari cerita pendek? Berarti ceritanya yang pendek yang nggak sampai 10.000 kata. Biasanya terdiri dari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman boleh. Nggak apa-apa. Nah, kemudian kita membahas sekarang unsur-unsur pada cerita pendek. Nah, ada apa aja? Ada unsur dalam dan ada unsur luar. Nah, kakak-kakak dan abang-abang pernah dengar nggak proses perubahan ulat jadi kupu-kupu? Namanya apa? Namanya apa? Iya, metamorfosis. Jadi setiap ulat itu pasti berubah menjadi kupu-kupu. Mimi tadi, dia karena merasa sendiri ya di pohon apel, dia nggak punya teman bermain dan bercerita. Apa yang ibu sampaikan paham ya mengenai ceritanya? Si ulat dan pohon apel. Siapa yang mau menceritakan ulang? Di sini ya. Coba ceritakan kembali kisah ulat dan si pohon apel. Yang cantik. Dan bagaimana caranya biar aku bisa menjadi kupu-kupu cantik itu? Iya. Kamu bersabarlah, nanti pasti akan datang waktunya. Terima kasih banyak abang-abang dan kakak-kakak. Kita akhiri ya kelas kita sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.